Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Hamua kadongan adorang sotapuka parmingguota. Tapahibul marohata laho marsoba tutuhata. Jolo martangiang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 135 ayat sada dohot 2. Jongjong mahita. Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon dohatani Tuhan Jehovah, idama ahu apala au sadiri uso-uso sogot di biru-biruku jala luluaku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna aka namapar di ibana, suang songoni ahu mangalului biru-biruku sogot haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison, diari na pinarbadiami, saibuhai ma pinggol dohot rohanami, asa marlas ni roha hami, manangihon hatam nabadiai,
Jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asapos rohanami martangiang tuho urupi mahami. Asahu parhasyang hami aka ari-ari ningolunami napadoki. Sai pamasuk mahami tuhanguluan saliling nililingna. Pujion nami maho disi mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Maredehita siad buku ede nomor 430 ayat sada. Benda santa endehon matu hatan Jesusi Hosana di usean do makokop colmai Udani Tuhane dohangoluaki Tungdame jalalas dorohaki Tung moderni Tuhanku do mamuri rohaki Marolo polo tundiki marningot asimi Oh tua ogne nasoboy salpui Umopop audo mate tuhaki Tabigema pati ni debata diari mingguon ima sian ulaon apostel 10 ayat 30 sada onma didok disi. Jadi didok nasi dama haporseai ma Tuhan Yesus asa malua ho dohot isi ni bagasmi. Ima sahatna atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patiknai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Mared
Dehitasian buku ede nomor 410 ayat sada dohot tolu. Jongjong Mahita. Tatopoti ma dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habang sam habediomi manopoti jala manganggukon dosa nami macajo-jo tuarsahi hami ho marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambahenan nami naruai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gugunami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami, dibaheni, tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tuhamatean saleling nililingna. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhutna, say urupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan say asima roham di hami halak nadangolon amin. Tabigima baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata satoki dohu tadi konho alai papungu-punguoku mahomuse marhite-hite aka asi ni roha godang tangad diparpiar muruku hutabunihon bohiku satokin maradupon ho alai marhite-hite dengan basa saliling-lilingna asiaku ho ninna Jahoba si paluaho hasangapon ma di debata na diginjang amin. Hudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 476 ayat 3. Tajaha mahatani debata epistel di hari mingguon ima sian Amos ualu ayat sada sahatrodi 12 tajahama marsika sorin. Songonodo di pataridahon Tuhan Jahoba tuau idama sada hirang namarisi parbue naung malamun.
Jadi na ibanama ahadona ni idam ale Amos. Jadi ni kuma sadahirang marisi parbue naung mamun dungin ni na Jehova matuau nunga jupang hasisipul ni bangsoku Israel dang memar sobu-sobu au mida ibana. Jadi arina sasadai adu konon nasi dama akaede dijoroi ninna Tuhan Jehova dibahen hinadeak ni bake sip songoni ditipalhon marngungungungun. Tangihon mahataon hamu ale akan mangaroai halak na pogos jala disiapon halak na dangol di tanoon. Akan nama dok adiga pe ulaning salpu poltak ni bulan asa manggadis mehita adiga salpu dohot ari sabat asa tarukap sopo paremean laho pameton solup jala pabalgahon arga dohot mangaci marhitesian hatian si paoto-oto. Lahu manuhon halak na pariri alin perak dohot halak na pogos alin sepatu sepasang asa tagadis lapung sikat ni eme. Nunga pola marmangmang Jehova tu hamuliaon ni si Jakob molotung halu pahonokku be saleleng-leleng na aka pabahenan nasida sudena. Tungsumutal mata noon naring tusi manang somar gudopong nasa pangisina gabi bisa songon batang ai nil sadok tanoi jala margarubang jala moru songon nil ni Misir. Diari nasa sadai nina Tuhan Jehova sudut mamata ni siari di hosniari jala paholomoku tanoon arian. Pau-bau kuma araya muna gabe pangandungan jala saluhut ende muna gabe andung jala alitonokku saluhut goting muna ulos hori jala hapal palon tu atas saluhut ulu jala bahenokku dosongon hangaluton marhina manggohon anak sasada jala ujungna songon ari hinamago. Idama rodo aka arisogot ninna Tuhan Jehova tongosok kuma haraparon tutanoon dada haraparon di sagu-sagu manang hawa son diaik ikon di aka hatani Jehova do naing begeon nanian. Jadi madoado masida sian laut nasada tu laut nasada nari jala sian utara tu pagbisaran diliati nasida mangalului hatani jawabanian hapelau sojupang nasida do. Ima sahatna martua ma akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Doa kirimu
Mare de mahita sian buku ede nomor 510 ayat 1 dohot 2. Jongjong mahita. Atong taha tidak koma hapor seao tai songon nahina tidak kon ni dongata sa hapor seaon di sadok portibion rap madok mahita. Au porsea di debata Jahoba ido ama paruguna sa sohatusan na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba nasasadai Imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean si Antoni Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumau na bernit, di panghuman ni Silatus, namata rapajal bana di hau na pinarsilang, natua tuban watoru dung ditanom, naulak mangul di hari patuhon, namanay tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jahoba, amanay pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulang sogotu tananon, mangumi halak na manguluhot-dohot na mate. Au porsea diton di Parbadia, jala adong sa dahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosugut da di halang na mate, dohot dihanguluan nasa sorasuda. Amin. Hudul mahamu. Hidup Tuhan Yesus.
Tapasahat mapeliata huhut marede hitasian buku ede nomor 720 sia ayat sada dohot 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Mari dengan hati yang penuh sukacita kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan menjadi dasar khotbah di minggu kelima sesudah Trinitatis hari ini, yaitu dari Injil Lukas pasal 10. Lukas 10 ayat 38 hingga ayat 42. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat Kristus yang terkasih, ketika Yesus masuk ke sebuah kampung di Betania, dia disambut dua perempuan kakak beradik, Marta dan Maria. Saudara laki-laki mereka lah Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari kematian. Mereka menjamu Yesus di rumah mereka. Bagi budaya Yahudi, menjamu orang adalah perbuatan yang sangat terpuji. Seperti yang dilakukan oleh Abraham yang menjamu malaikat. Kita baca di Kejadian 18. Demikian juga orang Kristen haruslah menjadi orang yang mau menjamu dan memberi tumpangan bagi orang lain. Seperti tertulis di Roma 12 ayat 13b,
Dan di Ibrani 13 ayat 2 di sana dikatakan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya menjamu malaikat-malaikat. Bagi orang Batak juga ini sangat penting, karena orang Batak mengatakan kita harus menjadi paramak sobalunon, persekalan soramahiang. Artinya kita harus rajin menjamu orang. Saudara-saudaraku, sampai di situ semuanya biasa-biasa saja. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi setelah Yesus tiba di rumah mereka. Di sana kita melihat ada dua sikap yang berbeda. Marta begitu serius mempersiapkan semua yang diperlukan untuk perjamuan itu. Dia mau memberikan jamuan yang terbaik bagi tamu mereka, yaitu Yesus. Sementara adiknya Maria, dia melakukan hal yang tidak biasa. Karena dia duduk-duduk saja di dekat kaki Yesus. Tetapi dia bukan sekedar duduk di sana. Dia duduk karena asik mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Mungkin sekali dia sudah beberapa kali mendengarkan Yesus berkhotbah di tengah orang banyak. Atau dia sudah mendengar khotbah Yesus dari orang lain. Tetapi saat ini Maria mau mendengar langsung dari sumbernya, tatap muka. Dan mereka hanya berdua saja dengan Yesus. Lalu sesudah itu apa yang terjadi, saudaraku? Melihat sikap adiknya itu, Marta langsung protes. Dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mungkin dia berharap Yesus akan menegur adiknya itu dengan teguran halus atau dengan teguran keras. Tetapi kita lihat apa kata Yesus. Justru Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mungkin bisa membantu kita baca. Bila kita baca di bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau khawatir dan sibuk memikirkan ini dan itu. Padahal yang penting itu hanya satu. Dan Maria sudah memilih yang penting, yang baik itu, yang tidak akan diambil dari dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, dari sikap Marta dan Maria inilah terlihat jelas perbedaan antara melakukan sesuatu untuk Tuhan dan berada bersama Tuhan. Ya, perbedaan antara melakukan sesuatu untuk Tuhan dan berada bersama Tuhan. Dua hal ini nampaknya mirip, tetapi dampaknya sangat-sangat berbeda. Mari kita pelajari beberapa hal dari nats ini. Pertama, sosok Marta inilah yang menggambarkan orang-orang yang sangat sibuk, yang aktif, yang penuh perhatian terhadap hal-hal praktis dan sangat produktif. Di zaman kita sekarang, di dunia modern ini, di era digital ini, cara hidup seperti ini sangat-sangat dihargai. Itulah cara hidup yang aktif, cara hidup yang bekerja keras, punya banyak pencapaian, punya banyak keberhasilan. Hidup seperti ini sekarang ini ditandai dengan jadwal yang padat, baik di pekerjaan, di rumah, di pelayanan, di kegiatan sosial dan lain-lain. Orang seperti ini dikenal sebagai orang yang banyak kerjaan, yang super sibuk, gak bisa diam, selalu on fire, selalu menyala abangku. Dan cara hidup seperti ini dianggap menjadi ukuran, tolak ukur kesuksesan dan nilai diri di zaman modern ini. Memang saudaraku, cara hidup seperti Marta ini sangat baik, sangat positif. Tetapi dari perikop ini, dari peristiwa yang terjadi di perikop ini terlihat ada bahayanya. Mengapa?
Karena cara hidup seperti ini bisa menguras tenaga, membuat emosi tidak stabil, membuat kita menjadi stres, menjadi kelelahan. Dan terutama, cara hidup seperti ini bisa membuat kita tidak memiliki waktu tenang bersama dengan Tuhan Yesus. Dangadong bedihita tiki nahohom holan rapot Tuhan Yesus. Dan yang paling beratnya saudaraku, orang yang memiliki sikap hidup seperti Marta ini bisa merasa bahwa dia sudah melayani Tuhan bila dia sibuk melakukan pelayanan. Orang seperti Marta ini bisa merasa bahwa dia sudah melayani Tuhan bila dia sudah sibuk melakukan pelayanan. Ini yang sangat berharga. Dia sibuk, orang seperti ini sibuk melakukan banyak kegiatan, tetapi kehilangan kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Kehilangan yang terbaiknya, yaitu kehilangan hadirat Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku, jangan salah paham. Bukan berarti giat melakukan pekerjaan Tuhan itu salah. Oh bukan. Itu sangat baik. Tetapi masih ada hal yang utama. Dan ini hal kedua yang perlu kita pelajari dari firman hari ini, yaitu hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita beraktivitas melayani Tuhan Yesus adalah kedekatan, keintiman dengan Tuhan Yesus. Kita harus terlebih dahulu mengalami hadirat Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Maria. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mengapa? Karena dia lebih mengutamakan kedekatan, mengutamakan keintiman, mengutamakan mengalami hadirat Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, ingatlah, keintiman dengan Tuhan Yesus itulah sumbernya, itulah pabriknya. Karena itu mari kita lakukan pelayanan bagi Yesus itu dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga, dengan semua potensi terbaik kita. Tetapi sebelum melakukan itu, ada hal yang terlebih dahulu, yang paling utama yang harus kita lakukan, yaitu intimlah. Bercakap-cakaplah dahulu dengan Tuhan. Dengarkan dulu firman Tuhan. Dari sanalah kita akan mengetahui apa kehendak Yesus yang harus kita lakukan. Saudaraku, jangan menghabiskan waktumu, menghabiskan tenagamu hanya repot dalam hal-hal teknis, repot dalam hal-hal pelaksanaan pelayanan. Tetapi ingat, kita harus seimbang, harus ada keseimbangan antara waktu dan tenaga untuk bercakap-cakap, meminta tuntunan, terutama meminta kekuatan dan kuasa dari Tuhan Yesus. Itu harus seimbang dengan teknis pelayanan. Pelayanan dalam praksis itu sangat baik. Tetapi itu harus diawali dengan persekutuan bersama Tuhan Yesus. Jangan pernah biarkan kesibukan melayani itu menggantikan doamu. Jangan pernah biarkan kesibukanmu melayani itu menggantikan meditasimu, menggantikan pembacaan Alkitabmu. Kesibukan melayani tidak boleh menjadi alasan bagi siapapun untuk tidak memiliki waktu untuk berdoa, untuk bermeditasi, untuk bersama berdua-duaan dengan Tuhan Yesus. Tetapi persekutuan yang mesra dengan Yesus haruslah menjadi sumber, harus menjadi awal dari seluruh pelayanan kita. Ibaratnya, penuhi dulu bateraimu melalui persekutuan dengan Yesus, melalui saat teduhmu, barulah masuk dalam pelayanan. Karena itulah dalam buku NDHKBP dikatakan, rapot Tuhan Yesusi puka ulaum. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mulailah pelayanan. Jangan memulai pelayanan sebelum berbicara dengan Yesus.
Kita akan sungguh-sungguh tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Bila kita terlebih dahulu selalu memberi telinga kita kepada suara dan firman Tuhan. Karena itu utamakan persekutuan dengan Yesus. Dalam bahasa lainnya disebut devotion first. Saudara-saudaraku, jemaat yang melayani Yesus, memulai pelayanan dengan kedekatan bersama Yesus, itu pertama akan menunjukkan apa kehendak Yesus yang akan kita lakukan. Sehingga pelayanan itu kita lakukan tidak menurut kehendak kita. Demikian juga terutama dalam pekerjaan kita sehari-hari. Bila kita memulai semua aktivitas kita sehari-hari dengan bersekutu intim dengan Yesus, maka kita akan tahu jalan mana yang akan kita jalani. Kita akan tahu mana yang salah, mana yang benar, sehingga sepanjang hari itu kita tidak akan tersesat, kita akan tidak akan jatuh ke dalam dosa. Dan kedua, dengan keintiman itulah kita memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat dari Yesus. Dia akan menyertai kita, dan penyertaannya itulah kekuatan kita. Kita harus menyadari, saudara-saudaraku, bagaimanapun hebatmu, bagaimanapun kemampuanmu, kita adalah tetap manusia yang terbatas. Kita membutuhkan tanda kutip charger yang membantu kita, memberi kita tenaga ekstra. Itulah Yesus, itulah hadirat Yesus, itulah keintiman bersama Yesus. Ketika kita memulai pelayanan kita bersama dengan Yesus, maka hikmatnya, hikmat sorgawi itu akan membantu kita menyelesaikan masalah, terutama ketika kita harus membuat pilihan-pilihan yang sukar. Saudara-saudaraku, puji Tuhan bahwa semakin hari semakin banyak orang yang mau mempersembahkan hidupnya melayani Tuhan, baik menjadi parhalado nagoktiki partohonan, nagoktiki parhalado, baik melalui menjadi parhalado naso partohonan, atau juga menjadi pelayan Tuhan secara mandiri. Mereka-mereka inilah yang mau mempersembahkan waktunya, tenaganya, hartanya, pikirannya, dan semua potensinya untuk melayani Tuhan. Dan kita berharap ke depan semangat melayani seperti ini akan semakin membara dan semakin meluas bagi semua warga jemaat, sehingga gereja bisa menjangkau lebih banyak orang. Tetapi hari ini kita diingatkan, saudaraku, melayanilah dengan sekuat tenaga, melayanilah dengan segala kemampuanmu, tetapi jangan lupakan hal terpenting, jangan lupakan bagianmu yang terpenting, yaitu dahulukan kedekatan, dahulukan keintiman dengan Yesus. Beri waktu untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Di tahun transformasi ini hendaknya semua kita yang terlibat dalam pelayanan bagi Tuhan mau melakukan perubahan, yaitu menjadi orang yang rajin membaca Alkitab secara teratur, menjadi orang yang mau memberi waktu bersaat teduh bersama Tuhan Yesus, menjadi orang yang selalu mau mengalami hadirat Tuhan Yesus. Dari situlah kita akan mendapat arahan tentang apa yang akan kita lakukan. Dari situlah kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh hikmat, memperoleh kuasa dari Tuhan Yesus untuk melakukan tugas-tugas pelayanan yang berat itu. Dan setelah kita selesai melayani, jangan lupa lagi datang ke hadirat Tuhan, supaya di sana kita menerima evaluasi atas pelayanan yang sudah selesai kita lakukan, sekaligus untuk meminta inspirasi yang baru. Inspirasi yang baru yang bisa menggerakkan kita untuk menemukan inovasi baru, menemukan kreasi baru, sehingga pelayanan kita lebih aktual, lebih relevan, sehingga semakin bermanfaat bagi orang-orang. Saudara-saudaraku, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dalam pelayanan, tetapi kita sering lupa untuk duduk tenang di hadapan Tuhan. Hari ini kita diingatkan, mari prioritaskan hubunganmu dengan Tuhan di atas aktivitas lahiriah. Pelayanan itu penting,
Tetapi keintiman dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Jangan pernah biarkan kesibukanmu membuat kita melupakan hal yang utama. Mendengarkan firman Tuhan adalah bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil oleh apapun. Dunia ini bisa mengambil banyak hal dari kita. Tetapi firman Tuhan yang tertanam di dalam hati kita itu tidak akan bisa diambilnya. Itu akan tetap bertahan sampai kesudahan sampai akhir zaman. Saudaraku, hari ini Tuhan menyerukan kepada kita semua, mari berhentilah sejenak. Tuhan mengatakan, dengarkan aku, itu yang terpenting. Jangan terseret arus kesibukan sehingga kita melupakan apa yang abadi. Jangan biarkan kesibukanmu menghapuskan saat heningmu bersama Tuhanmu. Waktu bersama Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman, melalui perenungan, melalui meditasi tidak akan pernah sia-sia. Tetapi itu akan menjadi sumber inspirasi, menjadi penunjuk arah jalan kita, dan menjadi sumber kekuatan kita. Karena itu saudaraku, apapun yang akan kita lakukan, melayani atau melakukan tugas keseharian kita, mari pilihlah bagianmu yang terbaik. Devotion first. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ingatkan kami dengan roh-Mu, agar sebelum kami melakukan aktivitas terutama pelayanan kami harus terlebih dahulu bercakap-cakap dengan-Mu, meminta pengarahan, meminta hikmat dan kekuatan dari-Mu, sehingga semua yang kami lakukan berkenaan dan menjadi kemuliaan bagi-Mu, dan bermanfaat besar bagi orang lain dan bagi kami sendiri. Jangan biarkan Tuhan kesibukan kami merampas persekutuan kami denganmu. Ya Tuhan, sumber hidup kami percaya Engkau akan terus mencurahkan berkat-Mu bagi kami, sehingga kami tetap sehat, kami akan sembuh dari segala penyakit, kami akan kembali bersemangat dan kami akan berhasil. Mari Tuhan, berilah kuasa-Mu, berilah kekuatan-Mu bagi para hamba-hamba-Mu, terutama bagi para penginjil di seluruh dunia, agar melalui pelayanan mereka Injil Yesus semakin meluas. Terima kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Hamua kadongan dukta jalo hata di debatan waik tapasahat mapiliata uhut marede mahita sian nomor 255 ayat sada dohot ayat tulu. Jongjong mahita saluhutna.
tatangnya koma peliata. Ali di bata manami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dingga dohot na sauli basa na mauli utus. Kupasahat tami masya na nilehom mituhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa kuparhasya kami pilihan on pati bulho karajao muri tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asala putad dahami godang ni silehon-lehom mituhami. Asalam girgir hami madok mauliyati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Leho matuhami sa darion hangulua siapari, se sama dusa nami, songo panesa nami di dosa ni doangan namardusa tuhami, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor hom madamena tu todim. Amin.